Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai materi pada pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan membaca doa dulu kepada ketua kelas. Ibu persilahkan. Doa dimulai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan mengabsen dulu teman-teman semua. Buat teman-teman yang Ibu panggil namanya, silahkan jawab hadir ya teman-teman. Baik, Safa, Hadir. Safura, Iya, hadir. Ria, Hadir. Roma. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya teman-teman. Oke, materi hari ini kita akan mempelajari mengenai materi genetik. Sebelum Ibu akan masuk ke dalam materi, Ibu akan menyajikan sebuah video dulu. Silakan teman-teman simak semua videonya dan berikut videonya. Spike has traits. The patterns on his body, his size, these traits are coded for in his DNA. Some of the traits he inherited can be influenced by the environment. For example, if Spike had not had the nourishment he needed, that could affect his size. DNA is not just one big code buried deep down in an organism like some treasure. Spike's DNA is in the nuclei of nearly all of his body cells. He inherited his DNA from his mother and father. I can't know for sure what Spike's parents look like, but I do know that Spike inherited his DNA from them. One fun fact, many snake species can reproduce asexually. Had that been the case for Spike, he would have inherited all of his DNA from only one parent. But it would still be DNA coding for traits. Just like Spike, your DNA codes for your traits, and your cells can't function without it. DNA determines how tall you are, what color your eyes are, what color your hair is, or even if you're at risk for certain diseases. Also, like Spike, your entire DNA code is in most of your body's cells. That's why in those crime-solving shows, which we may or may not absolutely love, a criminal can sometimes be caught by just leaving a cell from a hair follicle behind. DNA has a beautiful structure, and that structure will help you understand how inheritance works. DNA stands for deoxyribonucleic acid. It's a type of nucleic acid. If you remember from our biomolecules video, nucleic acids are a type of biomolecule. Nucleic acids are made up of building blocks called nucleotides. Baik teman-teman, dari video yang sudah Ibu tampilkan, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Sepertinya tidak ada ya. Baik, izinkan Ibu untuk masuk ke dalam materi kita pada pagi hari ini. Materi kita pada pagi hari ini adalah materi mengenai materi genetik. Seperti yang sudah teman-teman tonton di video sebelumnya, bahwasannya makhluk hidup itu memiliki sifat dan karakteristik yang ternyata diwariskan oleh kedua induknya, atau kalau kita manusia sebutannya kedua orang tua ya teman-teman. Nah, teman-teman, sifat-sifat dan karakteristik yang ada di dalam manusia itu ternyata dikendalikan atau ditentukan oleh faktor-faktor genetika, yang mana lebih tepatnya ditentukan oleh kromosom yang mengandung dan mengkodekan sebuah gen. Nah, gen ini merupakan substansi yang membawa informasi genetik atau materi genetik yang nantinya akan diwariskan kepada keturunannya, di mana materi genetik yang ada dalam gen itu merupakan DNA dan RNA. Nah, contoh dari contoh dari bahwasannya sifat-sifat dan karakteristik itu ditentukan itu adalah, di sini ada yang punya kucing? Punya. Nah, coba deh teman-teman perhatiin ya warna bulu dari kucing teman-teman. Kalau dia punya anak, pasti anaknya ada yang sama warnanya, betul nggak? Iya. Nah, itu merupakan bukti bahwasanya sifat-sifat dan karakteristik dari satu individu itu diwariskan oleh induknya. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kromosom. Di sini ada yang tahu bentuk kromosom itu seperti apa? Coba Safura, bentuk kromosom itu seperti apa? Seperti huruf X. Betul sekali, kromosom itu secara harfiah bisa kita lihat bentuknya itu seperti huruf X. Sebentar ya, Ibu gambar dulu.
ukuran dan bentuk kromosom dari setiap makhluk hidup itu berbeda-beda, tergantung dari spesiesnya. Pada manusia sendiri, panjang dari kromosom itu berkisar antara 0,2 sampai 50 mikron. Jadi ketika teman-teman ingin melihat kromosom, teman-teman ini butuh bantuan alat tertentu, yaitu mikroskop elektron. Jadi nggak lagi hanya mikroskop cahaya, tapi dia butuh mikroskop elektron untuk melihat kromosom karena ukurannya sangat kecil, berkisar antara 0,2 sampai 50 mikron. Ukuran kromosom sambil dicatat ya teman-teman. Nah teman-teman, kromosom sendiri punya struktur tertentu. Ada yang tahu? Waduh, ada yang tahu? Baik, kromosom sebelum dia membentuk menjadi kromosom, dia terbentuk dari struktur yang disebut kromatin atau berasal dari kata kroma yang artinya berwarna dan tin yang artinya benang. Jadi dia masih berupa bentuknya tuh benang-benang yang berwarna. Merupakan untai atau kita bisa juga artikan sebagai untai DNA yang mengikat protein histon. Sehingga membentuk lipatan nukleosom. Nah, selanjutnya pada saat proses pembelahan sel atau mitosis ini, kromatin yang berupa tadinya untaian DNA ya, atau kita bisa katakan sebagai untaian benang, ini akan mengalami proses yang namanya kondensasi teman-teman. Nah, proses kondensasi ini nantinya akan membuat kromatin menjadi padat sehingga dia membentuk struktur yang namanya kromatid. Nah, kromatin yang membentuk kromatid nantinya itu akan memadat sehingga membuat satu lengan. Dia akan benang-benang kromatin akan memadat membentuk satu lengan. Sehingga kalau misalnya dari struktur gambar kromosom yang sudah ibu buat, maka ini disebut apa? Coba Safura, ini disebut apa? Kromatid. Nah, selanjutnya kromatid itu akan berpasangan sehingga dia membentuk struktur yang disebut struktur kromosom. Jadi yang kita lihat ini bentuknya sudah bentuk kromosom, tapi pada saat proses pembentukannya dia dibentuk dari struktur yang awalnya semula itu adalah kromatin, kemudian dia berubah menjadi kromatid dan baru berubah bentuk menjadi kromosom. Nah, di dalam kromosom sendiri dia punya satu struktur nih yang bulat-bulat di tengah ini yang biasa kita sebut sebagai sentromer. Nah, sentromer merupakan struktur yang berbentuk bulat yang biasa disebut sebagai kinektor atau kepala kromosom yang tidak mengandung DNA. Dia biasa dipanggil sebagai atau dinamakan sebagai kepala kromosom. Yang tidak mengandung DNA. Nah, sentromer ini fungsinya teman-teman
adalah sebagai tempat melekatnya benang-benang kromatid. Dan juga pada saat pembelahan sel, dia berfungsi untuk mengatur pergerakan dari kromosom itu sendiri. Baik, selanjutnya kalau kita ambil, teman-teman, kita ambil satu lengannya di sini. Kita ambil strukturnya. Ibu akan gambarkan. Di sini ternyata ada yang namanya selaput. Nah, selaput ini dia tersusun dari matriks yang fungsinya untuk melindungi kode genetik atau materi genetik yang ada di dalam kromosom. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat ada struktur yang namanya satelit. Dan di sini ada yang namanya lokus atau tempat di mana terdapat gen di dalam kromosom. Baik, sampai sini teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan lanjutkan mengenai bentuk-bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya dan jumlah sentromernya. Jadi teman-teman, kromosom yang ada pada manusia itu dibedakan menjadi 4 jenis berdasarkan letak sentromernya. Yang pertama, bentuk pertama itu biasa dikenal sebagai bentuk telosentrik, di mana sentromer itu berada di ujung dari lengan kromatid. Jadi dia seperti ini bentuknya. Sentromernya berada di ujung. Selanjutnya bentuk yang kedua itu adalah aksosentrik, di mana sentromernya ini berada di bagian yang hampir ujung dari lengan kromatid. Jadi dia berada di mendekati ujung, tapi dia nggak seperti telosentrik yang benar-benar di ujung, dia masih mendekati. Ini disebut aksosentrik. Sentromernya berada mendekati ujung. Nah, bentuk yang ketiga adalah bentuk semi metasentrik. Jadi ketika sentromernya ini berada agak jauh dari ujung kromosom, tapi dia bentuknya masih belum seimbang, jadi masih panjang di salah satu sisi. Ini disebut bentuk semi metasentrik. Sentromer berada di agak jauh dari ujung kromosom. Nah, selanjutnya adalah bentuk yang terakhir teman-teman, yaitu bentuk
metasentrik, di mana sentromer ini tepat berada di tengah-tengah sehingga bentuk kromosom ini seimbang antara lengan atas dan lengan bawah, panjangnya seimbang. Ini kita sebut sebagai bentuk metasentrik. Sentromer tepat berada di tengah kromosom. Baik. Selanjutnya tadi ini kan berdasarkan letak dari sentromernya. Kromosom juga dibedakan berdasarkan banyak sentromernya, yaitu dibedakan menjadi 4 jenis berdasarkan letak. Ini sudah digambar ya? Iya. Baik, Ibu lanjutkan. Berdasarkan jumlah sentromernya, kromosom itu dibagi menjadi 4 jenis juga. Ada yang tahu? Enggak, Bu. Baik, berdasarkan jumlah sentromer, kromosom itu akan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama itu adalah asentrik, atau dia tidak mempunyai sentromer. Kemudian ada monosentrik, yang artinya hanya mempunyai satu sentromer, seperti yang sudah Ibu gambar sebelumnya, sudah Ibu tunjukkan strukturnya. Kemudian ada juga yang disebut disentrik. Itu ketika satu kromosom mempunyai 2 sentromer. Dan yang terakhir itu adalah bentuk polisentrik. Disebutnya polisentrik karena poli itu artinya apa, teman-teman? Poli itu artinya banyak, teman-teman. Jadi artinya kromosomnya mempunyai banyak sentromer. Baik. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya, di sini teman-teman ada yang tahu nggak manusia itu punya berapa pasang kromosom di dalam tubuhnya? Ada 46 pasang. Betul sekali, 46 pasang kromosom di dalam tubuh manusia. Nah, di dalam tubuh manusia, kromosom yang ada itu biasa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu adalah autosom yang merupakan kromosom yang nantinya akan menentukan mengenai karakteristik yang ada di dalam tubuh manusia. Contohnya seperti warna kulit, kemudian jenis rambut, kemudian warna kornea mata, tinggi badan, berat jenis tulangnya, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jadi dia menentukan sifat-sifat dari sel yang ada di dalam tubuh manusia.
kedua biasa kita sebut sebagai gonosom atau kromosom yang berfungsi untuk menentukan jenis kelamin dari manusia. Ada yang tahu gonosom itu apa? Jenis gonosom? Enggak. Nah, gonosom itu biasanya, kalian tahu kan kalau misalnya kita lihat kromosom itu ada yang XX dan XY. Iya. Nah, itu merupakan gonosom atau yang bisa kita sebut sebagai kromosom kelamin. Dia kromosom yang menentukan seks atau kelamin. Contohnya itu adalah XX untuk perempuan, kalau XY untuk laki-laki. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya bahwasannya kromosom yang ada dalam tubuh manusia itu jumlahnya 46, maaf. Teman-teman, di dalam tubuh manusia 44 dari 46 itu merupakan autosom. Jadi 22 pasang yang ada di dalam di dalam kromosom manusia itu merupakan jenis autosom, sedangkan dua jenis lainnya merupakan jenis gonosom. Baik teman-teman, ada sedikit catatan di sini bahwasanya organisme yang mempunyai struktur yang lebih kompleks biasanya mempunyai kromosom yang lebih banyak, dan kromosom akan selalu berpasangan dengan kromosom yang sama yang biasa disebut sebagai kromosom homolog. Jadi kromosom homolog ini nanti bentuknya itu akan sama, kemudian materi genetiknya dan jumlah gennya ini akan sama persis. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah mengenai gen. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwasannya materi genetik yang ada untuk pewarisan sifat atau pewarisan karakteristik dan sifat-sifat yang ada di makhluk hidup itu diatur oleh faktor-faktor genetik, tepatnya diatur oleh gen. Gen merupakan materi genetik yang tersusun dari DNA dan RNA yang adanya di dalam kromosom, atau bisa juga kita artikan sebagai unit dasar dari pewarisan genetika dari orang tua kepada keturunannya. Ini disebut materi genetik yang tersusun dari DNA dan RNA yang letaknya itu ada di dalam kromosom. Jadi tepatnya itu dia terletak di dalam lokus di kromosom. Di urutannya itu kromosom, kemudian kromosom, di dalam kromosom itu ada lokus tertentu, dan lokus ini di dalam ini terdapat gen yang nantinya akan mengkodekan suatu asam amino tertentu untuk tubuh. Nah, gen pada manusia selain berfungsi sebagai substansi yang membawa materi genetik atau informasi genetik pada saat pewarisan sifat, dia juga dapat membawa penyakit tertentu atau yang bisa kita sebut sebagai penyakit bawaan. Contoh dari penyakit bawaan itu, contohnya itu seperti penyakit diabetes, kemudian penyakit asma, kemudian penyakit kanker, atau yang paling terkenal pada soal biasanya dipakai untuk soal-soal itu adalah penyakit hemofilia. Nah, fungsi gen sendiri, teman-teman, selain sebagai pengatur dari segala sifat-sifat di makhluk hidup, baik sifat-sifat yang bersifat fenotip atau sifat-sifat yang tampak seperti yang sudah Ibu sebutkan, contohnya itu ada warna kulit, kemudian tinggi badan, kemudian bentuk wajah, bentuk hidung. Safura boleh tolong duduk yang baik, terima kasih. Kemudian ada juga
warna kornea mata dan lain-lain sebagainya. Dia juga berfungsi untuk mengatur sifat-sifat yang tidak terlihat atau sifat-sifat yang sifatnya genotip gitu. Nah, selain untuk mengatur segala sifat tadi, gen juga berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, perkembangan, serta metabolisme dari suatu individu. Jadi dapat kita katakan bahwasanya fungsi gen dia untuk mengatur segala sifat baik sifat fenotip atau sifat yang tampak ataupun sifat genotip yang tidak tampak serta mengatur perkembangan dan pertumbuhan serta metabolisme dari suatu individu. Nah, gen penulisannya ini biasanya menggunakan huruf Latin. Contoh dari penulisan gen itu adalah seperti ini. Contohnya itu gen T besar, kemudian gen T kecil, atau gen L besar, atau gen L kecil. Nah, seperti yang sudah Ibu sebutkan atau Ibu katakan sebelumnya, bahwasannya kromosom itu akan selalu bersama dengan kromosom homolognya. Sehingga pada saat penulisan gen, biasanya kita akan menuliskan genotipnya itu dengan 2 huruf karena tadi berpasangan dengan kromosom homolognya. Jadi kayak contohnya itu adalah penulisannya itu bentuk seperti ini. Misalnya ini berarti tumbuhan batang tinggi. Sehingga bentuknya seperti ini, atau bentuknya seperti ini, yang artinya tumbuhan T kecil, tumbuhan batang rendah. Nah, gen yang ada dalam makhluk hidup itu biasanya mempunyai 3 sebutan, teman-teman, yaitu ada gen yang disebut dominan, gen resesif, dan gen intermediate. Gen juga berdasarkan letaknya itu dibagi menjadi 2, yaitu adalah gen kromogen atau gen yang berada dalam kromosom, kemudian ada juga gen yang disebut sebagai plasma gen atau gen yang terdapat di dalam plasma. Ini biasanya contohnya itu ada di bakteri. Nah, teman-teman, Ibu punya soal. Kalau Ibu tulis seperti ini, T besar di sini berperan sebagai gen yang dominan. Kemudian gen yang T kecil dia berperan sebagai genotip yang resesif. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kalau misalnya Ibu tulis bentuknya T besar, artinya tumbuhannya berbatang tinggi. Kalau Ibu tulis T besar, T kecil, dia tumbuhan berbatang tinggi, tetap tinggi ya, karena gen dominan itu biasanya akan menutupi gen resesif. Kemudian jika Ibu tulis T kecil, maka tumbuhannya berbatang rendah. Betul sekali. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya?
sampai di sini materi kita pada hari ini mengenai materi genetik. Karena tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu selanjutnya akan memberikan LKPD dan teman-teman boleh mengerjakan selama kurang lebih 15 menit. Cukup waktunya? Cukup. Baik, akan diberikan waktu 15 menit. Sudah dibagikan? Baik, silahkan dikerjakan ya teman-teman di fungsi. Baik teman-teman, sudah selesai semua mengerjakan? Sudah. Baik, Ibu akan minta salah satu dari kalian untuk perwakilan mengerjakan di papan tulis mengenai soal nomor 1, yaitu mengenai tolong gambarkan macam-macam bentuk kromosom berdasarkan perbedaan letak sentromernya. Ada yang mau maju? Ya. Baik, Safra silahkan. Iya, boleh dibawa kertasnya. Terima kasih Safura. Ya teman-teman, jawabannya bisa teman-teman lihat ya. Terima kasih, berarti Safura nyimak. Cuman ini ada yang kurang tepat Safura, karena gambarnya seperti sama nih antara aksosentrik sama metasentrik. Yang lebih kecil kepalanya. Nah, ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya teman-teman, bahwasanya kalau sentrik itu yang sentromernya itu berada di ujung kromosom. Kemudian untuk aksosentrik dia sentromernya berada di hampir ujung kromosom. Dan untuk semi metasentrik dia berada agak jauh dari ujung kromosom, namun letaknya masih belum seimbang, sehingga lengan kromosomnya akan panjang di salah satu sisi. Dan yang terakhir adalah bentuk metasentrik, yaitu ketika sentromernya itu berada di tepat tengah-tengah kromosom, tepat berada di tengah kromosom, sehingga kromosom ini akan berbentuk seimbang antara lengan bagian atas dan lengan bagian bawah sama panjangnya. Baik, terima kasih Sakura, jawabannya bagus sekali, gambarnya juga bagus. Selanjutnya akan Ibu lanjutkan ke soal nomor 2. Ada yang ingin menjawab soal nomor 2 perwakilannya? Ya. Ya, Sakura dipersilakan. Bisa dibacakan soalnya? Pasangkan dengan benar urutan pasang basa pada untai DNA di bawah ini. G, C, A, T, C, A, G, T, A, T, C, A, G, T, C, A, G, T, A, T, A, C, T, G, C, P, G. Ya, jawabannya apa Sakura? Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, guanin berpasangan dengan sitosin dan adenin dengan timin. Maka urutan pasangan yang benar CG, C berpasangan, G dulu, G berpasangan dengan C, C, kemudian TA, CG, betul, TA, kemudian GT, GT, CA, CA, TG, TG, AC. AC, betul sekali. Baik, terima kasih Sakura, jawabannya betul sekali, bahwasannya guanin berpasangan dengan sitosin dan adenin berpasangan dengan timin. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah mau menyimak dengan serius. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan akan bermanfaat dan mudah diserap oleh teman-teman semua. Dan ada tugas teman-teman untuk mencari informasi mengenai replikasi DNA yang akan Ibu tanyakan pada minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Alangkah baiknya jika tadi sudah dibuka dengan doa, maka kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa juga. Silakan membaca doa selesai belajar. Berdoa dimulai. Baik, akan Ibu akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sama-sama.